Dalam seri ke-519 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Heri sebagai Rayuyu, Malik sebagai Rawedeng, Yuli Mulyana sebagai Ayuwandira, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Jumalik sebagai Pradipa, Naryo sebagai Nandaka, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Seketika jalan di lereng Gunung Arjuna pecah oleh suara-suara pertempuran. Kelompok pendekar bunga putih merangsak Trengginas. Para prajurit Majapahit pilihan merasa kikuk dan berdesak. Mereka menghadapi serangan para penyerbu dengan suasana panik. Awas! Jangan sampai terkecoh! Lihat! Awas di kanan! Jepit mereka! Bunuh mereka! Tahan dong! Jangan biarkan lolos! Rawedeng dan Rayuyu berteriak-teriak memberi aba-aba sambil menyatukan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Kelompok pendekar bunga putih tak ada yang merasa gentar. Mereka bertempur sambil melihat ke arah pimpinannya, Putri Tunggadewi. Pranayam nampak mengamuk dengan lengan tunggalnya. Ayuwandira tak kalah gesit dengan suaminya. Ia merangsak dengan lincah sambil sesekali melemparkan ujung-ujung selendang kuningnya. Ujung-ujung selendang kuning itu menggeletar, menimbulkan percikan api dan ledakan di udara. Hadapi aku, Ayuwandira! Ayo, ingat pesan pimpinan. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan teman, jangan khawatir. Pertarungan sengit bisa diselesaikan lagi. Prajurit Majapahit tak mau harus menghadapi kelompok pendekar bunga putih yang dengan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Serbuan itu tak diduga sama sekali. Prajurit Majapahit merasa inilah kelompok pendekar buang Dewan Rakuti yang menghadapi bulan mereka itu dan cadar penutup muka mereka. Semuanya serba putih. Rupanya mereka ini yang selalu membuat Majapahit tak pernah kalah. Sepertinya kita tak mungkin bisa menguasai mereka. Daya juang mereka cukup tinggi. Iya, tapi jumlah kita juga jauh lebih besar dibanding mereka. Jangan. Rupanya mereka inilah yang selalu membuat Majapahit tak bisa tenang. Awas Rakuti! Setan belang. Siapa yang memukulku dengan sabetan selendang tadi? Aku sendiri belum sempat melihatnya, Rakuti. Karena begitu ujung selendang melayang, aku langsung menegurku jatuh ke samping. Wah, benar-benar tak bisa dianggap keren, Tuan. Minggir! Akan kuhabisi mereka. Tenang, Rakuti, tenang, sabar. Jangan turuti nafsu. Jangan sampai kita terkecoh hawa nafsu sendiri. Mereka nampaknya sengaja memancing-mancing supaya kita bernafsu. Kalau kita nafsu, maka perlawanan kita semakin mudah dibaca mereka dan kacau itu. Sepertinya pimpinan mereka perempuan resmi. Iya, betul. Dua perempuan berpakaian putih-putih itu sepertinya yang selalu memberikan isyarat-isyarat pada yang lainnya. Dan dia dijaga ketat oleh beberapa orang pilihan. Sulit untuk bisa langsung berhadapan dengannya. Awas Rasemi! Tubuh Rasemi didorong bergulingan oleh Rakuti. Hantaman ujung selendang kuning Ayuwandira menerjang ruang kosong. Sementara pertarungan masih terus berlangsung seru. Terima kasih, Rakuti. Jahanam. Aku tak sempat melihat siapa yang menghantam kita dengan selendang itu. Kurasa pemilik selendang itu bukan orang sembarangan, Rakuti. Pasti dia orang pendekar tangguh yang mumpuni.
Samar-samar tadi ku dengar pemilik selendang itu suara wanita. Oh iya, aku juga mendengar. Nampaknya suara dari remaja. Sebenarnya, siapa kelompok pendekar bunga putih ini? Gusti Ramapati pernah bercerita padaku. Mereka musuh orang-orang kaya, merampas dan merampok harta benda orang yang dianggap kaya dan musuh rakyat, lalu membagikan hasil rampasan dan rampokan itu kepada rakyat. Sok pahlawan mereka ini. Ayo Rasmi, bangkit dan segera ringkus pemimpinnya. Rasmi dan Rakuti bangkit. Keduanya segera bersiap dengan kuda-kudanya masing-masing. Rasmi tahu kemana akan menyiapkan ajian andalannya. Rakuti menyarungkan tombak tanda Patmayoni, lalu nampak diam sebentar. Mulutnya komat kamit merapal mantra-mantra. Kedua kakinya mengibas-ngibas tanah. Tangannya berputar-putar teraung ke udara. Rasmi tahu sasaran yang akan dihantam sahabatnya itu adalah pimpinan kelompok pendekar bunga putih yang sedang bertarung di atas kudanya. Putri Tinggadewi tidak sadar kalau dirinya diincar pukulan maut Rakuti. Dan pada saat itulah Aji Segara Geni. Iya. Dua benturan ledakan terjadi di udara. Rakuti kaget karena ada yang bisa menangkis pukulan andalannya. Sementara itu, Ayuwandira tetap menyelinap bertarung di antara kerumunan prajurit Majapahit dan kelompok pendekar bunga putih. Putri Tunggadewi melihat ke arah Ayuwandira dan mengacungkan tangan sebagai ucapan terima kasih. Ayuwandira membalas dengan acungan tangan kembali. Dan pertarungan semakin seru. Prajurit Majapahit sudah kelelahan menghadapi serangan kelompok pendekar bunga putih. Putri Tunggadewi segera membaca situasi untuk keluar dari pertempuran. Dan terangkatlah tangannya memberi isyarat pada orang-orangnya. Jangan biarkan mereka lari. Jangan sampai mereka lolos. Kejar! Kejar dan tangkap. Prajurit! Kejar mereka! Hiya! Hiya! Jalan ini bodoh. Kita terjebak, Rayuyu. Jelas kita kehilangan jejak. Kita salah mengambil arah. Kalau begitu, cepat kembali ke arah semula. Cari jalan lain dan kejar mereka. Rawuning, mereka pasti belum terlalu jauh di depan kita. Prajurit, kembali ke arah semula. Jangan sampai mereka terlalu jauh. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Mengapa berhenti di sini, Dinda? Kita harus memastikan bahwa mereka sudah tidak mengejar kita lagi. Yunda, sepertinya mereka sudah jauh ketinggalan di belakang kita. Iya, sepintas aku melihat mereka mengambil jalan yang salah. Sebaiknya kita utus Pradipa dan Nandaka untuk menyelidikinya, Tuan Putri. Benar. Perintahkan Nandaka dan Pradipa naik ke atas lereng bukit itu untuk melihat keadaan sekitarnya. Cepat, Paman. Jangan buang-buang waktu. Pradipa, Nandaka, naik ke atas lereng itu dan selidiki keadaan sekitarnya. Cepat. Baik, Tuan Pranayam. Baik, Tuan Pranayam. Saudara-saudaraku, mari kita kembali ke Gunung Lejar. Hiya! 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 Baru sekarang prajurit-prajurit kita bisa dilumpuhkan. Ya, memang harus kita akui, Rakuti. Selama tugas kita memadamkan kaum perusuh dan para perampok, baru sekarang kita mengalami jatuh korban. Rasmi,
Berapa semuanya yang mati dan terluka? Tidak kurang dari 12 orang, Rakuti. Sementara yang mengalami luka-luka ada belasan orang jumlahnya. 12 yang mati. Iya. Belasan orang terluka. Iya. Lalu di pihak mereka? Tidak ada. Ketika mereka berhasil keluar dari kepungan, tidak satu pun yang kulihat terluka, apalagi tewas. Tapi, ya, entahlah. Apakah sekarang ini Rawedeng dan Rayuyu berhasil mengejar dan membinasakan mereka atau tidak? Apa yang diandalkan oleh Rawedeng dan Rayuyu? Masih beruntung kalau mereka bisa selamat dari cengkeraman. Ya, sayang, kita belum tahu di mana sarang kelompok pendekar bunga putih itu. Tapi ya, mudah-mudahan 2 orang Telik Sandi Rawedeng berhasil membuntuti mereka. Lalu bagaimana kita mesti bertanggung jawab kepada Gusti Prabu Jayanegara, Rasmi? Ya sudah, nanti biar aku yang akan berbicara pada beliau. Jelasnya memang untuk sekarang ini kita belum mampu dan berhasil memporak-porandakan kelompok yang bernama Pendekar Bunga Putih itu, Rakuti. Baru sekarang aku bisa berhadapan langsung dengan mereka. Sebelumnya aku hanya mendengar nama yang dikenal dan terkenal itu dari rakyat jelata dan beberapa penggawa kerajaan. Gagal sudah tugas-tugas kita, Rasmi. Tidak, belum gagal, Rakuti, belum. Masih ada kesempatan lain untuk menumpasnya. Dan lagi, Rakuti, beberapa kerusuhan di tempat lain, ya kita berhasil memadamkannya. Nah, baru disinilah kita mengalami ketidakberhasilan itu. Itu berarti bahwa kawanan perusuh yang bernama kelompok Pendekar Bunga Putih itu memang lain dari yang lain. Mereka tidak bisa dianggap remeh dan disamakan dengan yang lainnya, Rakuti. Maksudmu? Harus ada persiapan yang matang. Jumlah prajurit terpilih yang 3 kali lipat dari sekarang. Nah, sebarkan Telik Sandi ke semua daerah. Kalau sarang mereka sudah kita ketahui secara pasti, kekuatan mereka pun telah kita perhitungkan dengan seksama, maka bukan hal yang sulit buat membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Nah, itu Rawedeng dan Rayu telah kembali. Apa yang bisa mereka bawa dan laporkan? Mereka menghilang begitu saja. Setan apa yang membantu mereka sampai cepat sekali lenyap dari kejaran? Rakuti, Rasmi, kita kehilangan jejak mereka. Entah bagaimana caranya mereka bisa datang tiba-tiba dan hilang begitu saja. Kukira mereka memang lebih menguasai keadaan di sekitar sini, Rayuyu. Mereka tahu jalan-jalan mana yang menyesatkan dan jalan-jalan mana pula yang penuh rahasia. Lalu, apakah sekarang kita kembali ke Majapahit? Ya, kita kembali ke kota raja. Suruh prajuritmu mengangkat dan membawa mayat teman-temannya untuk kembali ke Majapahit. Sementara yang terluka berikan pengobatan dan perawatan. Setelah itu kita berangkat. Rayuyu segera memerintahkan beberapa prajuritnya mengurus mayat teman-temannya untuk dibawa kembali ke Majapahit. Sedang beberapa orang lagi merawat yang terluka untuk diberi pengobatan. Hari perlahan-lahan berangkat senja. Langit merah saga di sebelah barat seolah mengungkapkan perasaan Rakuti yang tengah dilanda kekecewaan akibat kegagalan meringkus kawanan perusuh kelompok Pendekar Bunga Putih. Rakuti memperhatikan beberapa prajurit yang sibuk bekerja. Rasmi sibuk memberikan petunjuk agar secepatnya bisa kembali ke Majapahit. Malam itu juga, Rakuti dan Rasmi memerintahkan untuk berangkat kembali ke kota Raja Majapahit. Rombongan itu tak bisa bergerak cepat karena harus membawa mayat dan prajurit yang terluka. Sang Bagaskara tersembul di mega-mega menerangi jalan bagi prajurit-prajurit Majapahit yang sedang dirundung duka. Kekalahan memang merupakan sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi harus diterima sebagai suatu kenyataan. Dari atas kudanya, Rasmi nampak seperti berpikir keras tentang langkah apa yang selanjutnya akan diambil. Langkah-langkah yang pada akhirnya bisa membekuk para pimpinan perusuh.
Rakuti masih diamuk oleh dendamnya dan rasa kecewanya. Sementara Rawedeng dan Rayuyu tertunduk lesu mengendarai kudanya, mengawasi prajurit-prajuritnya yang membopong teman-temannya yang terluka. Rakuti, aku punya gagasan untuk mengatasi kaum perusuh dan kawanan perampok selama ini. Gagasan apa, Rasmi? Mau mundur dari jabatan? Tidak, bukan itu. Gagasan untuk menggiring dan mengumpulkan para pimpinan perampok ke kota raja. Menggiring dan mengumpulkan mereka ke kota raja? Mana mungkin, Rasmi? Kau tenang saja, Rakuti. Nanti akan kusampaikan gagasanku ini di hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Keesokan harinya, rombongan telah sampai kembali di Majapahit. Rasmi mengajak teman-temannya untuk menghadap Gusti Prabu. Para prajurit terluka dibawa ke tempat-tempat tabib, yang tewas diserahkan pada keluarganya, sedang yang lain beristirahat di pondok masing-masing. Kalian tampak letih, lesu dan lelah. Mengapa kalian tidak beristirahat dulu, lalu membersihkan badan? Ampun, Gusti Prabu. Kami memang letih dan lelah. Namun bila belum melaporkan segala sesuatunya ke hadapan Gusti Prabu, kami belum lagi bisa istirahat dengan tenang. Itu tandanya kalian bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kuberikan. Iya. Lalu bagaimana dengan hasil pekerjaan kalian? Apakah semua selesai dengan baik, ataukah ada kesulitan? Ampun, Gusti Prabu junjungan kami. Adapun tugas memberantas kerusuhan dan perampokan di wilayah selatan Majapahit, tepatnya di daerah Candi Sorabana, Desa Kuranji, berhasil kami padamkan. Benar, Gusti Prabu. Para perampok itu kami pergoki tengah merampas harta benda penduduk. Untung kami segera datang dan menumpas habis mereka. Banyak anggota perampok itu kami bunuh, Gusti. Hanya segelintir saja yang bisa melarikan diri kocar kacir. Bagus. Sisanya yang melarikan diri itu harus dicari. Jangan sampai di kemudian hari membikin ulah lagi. Kami siap sewaktu-waktu mencarinya, Gusti Prabu. Hanya saja kami mohon ampun beribu ampun, Gusti. Ada apa, Rayuyu? Barangkali nanti laporan ini akan dilengkapi oleh Rakuti. Ketika kami berkeliling di sekitar lereng Gunung Arjuno, kami berhadapan dengan perusuh dan perampok yang menamakan diri Kelompok Pendekar Bunga Putih, Gusti. Kelompok Pendekar Bunga Putih? Benar, Gusti Prabu. Sekali lagi kami mohon ampun, Gusti. Kelompok Pendekar Bunga Putih itu lain dari yang lain, Gusti. Tidak seperti kaum perusuh ataupun perampok yang selama ini kami temui dan kami hadapi, Gusti. Lain? Apanya yang lain? Toh mereka tetap adalah kaum perusuh, pembangkang, perampok. Yang kami maksudkan adalah kelompok Pendekar Bunga Putih itu di samping cekatan dan mahir dalam hal ilmu olah kanuragan, ternyata juga sangat menguasai keadaan daerah sekitarnya, Gusti. Jelasnya bagaimana? Coba katakan secara terperinci. Dengan kekuatan 1000 orang prajurit, kami telah berusaha menahan serangan mereka. Tetapi mereka bisa lolos, Gusti. Kami tidak membiarkan mereka lari begitu saja. Maka serentak kami pun mengejarnya. Ampun, Gusti. Rupanya kawanan itu lebih menguasai daerah sekitarnya, hingga kami kehilangan jejak sama sekali, Gusti. Kurang ajar. Siapa sebenarnya mereka itu? Dan mengapa kalian bisa kehilangan jejak? Ampun, Gusti Prabu. Lereng sekitar Gunung Arjuno telah kami sisir, tetapi mereka hilang seperti angin, Gusti. Jadi sama sekali kawanan perusuh itu tidak bisa ditangkap satupun? Ampun, Gusti. Kami benar-benar kewalahan mencarinya. Pakaian mereka serba putih dengan tutup wajah berwarna putih.
Gerakan mereka seolah menyatu dengan alam. Sementara di pihak kita jatuh korban 12 prajurit tewas dan belasan lainnya luka-luka, Gusti. Oh, jahanam betul orang-orang itu. Siapa pemimpinnya? Ampun, Gusti Prabu. Kemungkinan pimpinannya seorang perempuan. Kami dapat mengenalinya dari suaranya saat pimpinan mereka memberi aba-aba pada anak buahnya. Seorang perempuan, tapi kalian tidak bisa menangkapnya. Oh, bagaimana kalian ini? Ampun, Gusti. Bahkan hamba dan Rasemi nyaris terhantam pukulan selendang kuningnya. Mereka sungguh tidak bisa dianggap remeh, Gusti Prabu. Terus terang, baru kali inilah kami semua menemui kaum perusuh seperti itu. Lalu apa rencana kalian untuk menumpasnya? Apakah akan kalian diamkan begitu saja sampai mereka bisa menyusun kekuatan yang besar untuk menghancurkan negeri Majapahit ini? Tidak, Gusti Prabu. Hamba berjanji menumpasnya sampai dimanapun mereka. Sebelum hamba dapat mengalahkan kawanan itu, hamba tidak akan dapat tidur dengan nyenyak dan makan dengan nikmat. Sebab itu, Gusti Prabu, berilah hamba kesempatan sekali lagi untuk menumpas mereka. Dengan cara bagaimana kau akan membasmi mereka? Sebar dan kirimkan telik sandi ke seluruh wilayah Majapahit ini. Kirim mereka ke gunung-gunung dan dusun. Kalau mungkin, bayar orang desa untuk menjadi telik sandi kita. Cari di mana sarangnya. Ukur seberapa kekuatannya, dan kemudian rencanakan serangan besar-besaran, agar tidak satu pun bisa lolos, Gusti. Ampun, Gusti Prabu, kalau hamba memotong pembicaraan. Ya. Ada apa, Rasmi? Rencana seperti yang disampaikan Rakuti itu memang tepat, Gusti Prabu. Tetapi itu menelan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Dan di samping itu juga memakan waktu yang cukup lama, Gusti. Ampun, Gusti Prabu, kalau boleh hamba memberikan saran atau usul. Ya. Katakan apa usul dan saranmu itu? Ampun, Gusti Prabu. Adapun saran dan usul hamba ini juga tidak lepas dari persoalan biaya. Namun kiranya dapat diharapkan memancing para pimpinan dan perusuh serta perampok itu. Dapat memancing para pimpinan perampok? Benar, Gusti Prabu. Nah, coba jelaskan lebih terperinci. Bagaimana jika kita adakan swayamwara? Swayamwara ini diperuntukkan bagi para pendekar yang bermukim di luar kota Raja Majapahit, Gusti. Kita umumkan swayamwara ini ke desa-desa, gunung-gunung dan dusun. Kemudian kita undang para pendekar untuk mengadu ulah kanuragan dan kesaktian di kota Raja Majapahit. Dan sediakan hadiah yang cukup menggiurkan sehingga mereka berkumpul di alun-alun kota raja, Gusti. Apakah dengan begitu para pimpinan perampok atau perusuh akan tergiur untuk mengikutinya? Ampun, Gusti Prabu, hamba mengharapkan demikian. Sebab siapa yang tidak ingin uang banyak dengan cara yang mudah? Lalu, berapa jumlah uang yang diperlukan untuk hadiah? Sekedar iming-iming, Gusti Prabu. Sediakanlah uang sejumlah 1000 kepeng. Seribu kepeng? Apakah jumlah itu cukup? Dan bagaimana langkah selanjutnya kalau para pimpinan kejahatan itu telah berkumpul di alun-alun? Itu sudah sangat mudah, Gusti Prabu. Bila mereka telah terkumpul di alun-alun, kita tinggal menggiringnya ke tahanan. Dan jika mereka melawan, kita bunuh. Prabu Jayanegara manggut-manggut. Usul diadakannya swayamwara atau sayembara ulah kanuragan itu dirasa cukup mengena sasaran. Suasana di istana itu sejenak menjadi hening. Para pengalasan Wineh Suka siap menanti keputusan Gusti Prabu.
Baiklah. Baik. Usul dan saranmu itu aku terima, Rasmi. Hanya saja harus dipersiapkan secara matang dan mantap supaya kita tidak mengalami kegagalan. Terima kasih, Gusti Prabu. Kami para pengalasan Winesuka akan bekerja sebaik mungkin demi terselenggaranya swayamwara ulah kanuragan ini. Dengan ini kami para pengalasan Winesuka mohon restu Gusti Prabu. Ya, laksanakanlah sebaik-baiknya. Kami mohon pamit, Gusti Prabu. Usul resmi diterima Gusti Prabu Jayanegara. Selanjutnya dimulailah persiapan-persiapan ke arah itu. Beberapa pembawa warta disebar ke pelosok-pelosok desa, ke dusun-dusun terpencil, bahkan ke kaki-kaki gunung, guna menyebarkan berita sayembara. Rakyat berjejal di pinggir-pinggir jalan dan pasar, mendengarkan pengumuman sayembara berhadiah 1000 kepeng itu. Kepada halayak ramai bahwa Gusti Prabu Jayanegara berkenan mengadakan swayamwara ulah kanuragan. Bagi siapa saja yang berhasil memenangkan swayamwara ini akan diberi hadiah uang sebanyak 1000 kepeng. Swayamwara ini terbuka dan dibuka untuk siapapun, terutama para pendekar-pendekar, baik laki-laki maupun perempuan. Ayo, siapa saja yang mau ikut, ayo, jangan sampai ketinggalan. Datanglah ke alun-alun kota Raja Majapahit. Gusti Prabu Jayanegara berkenan mengadakan swayamwara ulah kanuragan bagi siapapun yang berminat. Swayamwara ini diperuntukkan bagi para pendekar yang mumpuni yang ada di gunung-gunung, lembah, desa, dan ngarai. Bagi pemenang akan disediakan hadiah uang sejumlah 1000 kepeng. Ayo, siapa yang ingin ikut, datanglah ke alun-alun kota Raja Majapahit. Tidak dipungut bayaran. Datangnya langsung ke alun-alun kota Raja. Tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut bayaran. Maka tersiarlah berita tentang sayembara ulah kanuragan itu ke segenap pelosok desa dan gunung. Banyak orang mulai tertarik, apalagi para pendekar yang merasa dirinya memiliki ulah kanuragan. Tidak sedikit pemuda desa dari golongan rakyat biasa yang tergiur karena hadiahnya yang berjumlah 1000 kepeng itu. Kang, apa kau tidak ingin ikut swayamwara itu? Swayamwara? Kepengen sih ya kepengen. Tapi apa kebiasaan kita? Loh, kau kan pernah belajar ilmu kanuragan. Ulah kanuragan apa? Paling cuma bisa untuk membunuh nyamuk. Sekali tepuk 3 nyawa. Ya, jangan gitu, Kang. Kita kan cuma mengadu nasib, mencoba cari untung di kota raja. Siapa tahu rezeki ada di tangan kita, Kang. Alah, biar rezeki ada di tangan. Kalau nyawa melayang untuk apa? Apa kau mau punya uang banyak, tapi umur tidak sampai 30 tahun, Wah, ya jangan kalau begitu, Kang. Makanya jangan so jadi pendekar. Di atas langit itu masih ada langit. Kesaktian seseorang ada lagi yang lebih sakti. Seorang pendekar mumpuni, ada lagi yang lebih mumpuni. Sudahlah, lebih baik kita garap saja sawah dan ladang kita. Jangan gampang tergiur hadiah.
apalagi mau pergi ke kota raja. Nah, kalau begitu kita nonton saja, Kang. Sambil melihat-lihat keadaan dan keindahan kota Raja Majapahit. Alah, sudahlah. Jangan suka melihat ke atas, tapi lihat apa yang ada di bawah. Jadi orang jangan suka neko-neko, nanti bisa celaka. Hari Soma sebentar lagi akan datang. Hari di mana swayamwara itu akan diadakan. Kota Raja Majapahit sudah mulai ramai oleh para pendatang asing, entah dari mana asalnya. Para pedagang tentu saja memetik panen dengan datangnya orang-orang dari luar kota raja. Terlebih lagi para pemilik penginapan, mereka gembira sekali dengan diadakannya swayamwara yang baru kali ini diadakan, karena dengan begitu penginapan-penginapan mereka penuh sesak. Rakuti, kau lihatlah orang-orang itu. Mereka pasti datang dari luar kota raja. Iya, macam-macam tingkah mereka. Senjata yang tergantung di pinggangnya pun macam-macam. Oh, aku yakin, Rakuti. Di antara mereka tentu ada para pimpinan perampok, pimpinan perusuh, para pelaku kejahatan dan pemerkosa itu. Nah, Rasmi, kita harus siaga penuh mulai sekarang. Sabar para telik sandi. Cari berita-berita tentang semua orang asing yang masuk ke kota raja. Ya, harus kita pikirkan masak-masak, Rakuti. Tetapi para prajurit telah tersebar di sudut-sudut kota, Rakuti. Di pasar dan lorong-lorong jalan. Kita tinggal menggerakkan mereka kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang terjadi. Istana Gusti Prabu harus diutamakan, Rasmi. Sebab bukan mustahil di antara sekian banyak orang asing yang masuk ke kota raja berniat memanfaatkan kesempatan menyelusup istana Majapahit untuk mendusta nyawa Gusti Prabu. Ya, nanti kita tempatkan pengawalan ketat di istana. Rasmi, lalu di mana Rawedeng dan Rayuyu? Mereka bersama Rapangsa dan Rabanyak berkeliling kota raja untuk melihat-lihat keadaan. Sekarang hari Subuh. Berarti tinggal 2 hari lagi swayamwara kita adakan. Aku kira masih banyak yang akan datang memasuki kota raja. Rawedeng, rupanya berhasil juga umpan kita memancing mereka masuk ke kota raja ya. Tentulah mereka itu para pelaku kejahatan, pimpinan perampok dan perusuh. Buat apa kita capek-capek mengejar mereka keluar kota, kalau dengan cara ini saja mereka bisa kita tangkap? Iya, tetapi kita jangan dulu bersenang-senang, Rayuyu. Karena 2 hari lagi, pasti masih berbondong-bondong orang memasuki kota raja. Yang harus kita perhatikan sekarang adalah kesiapan dan kesiagaan kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Kota Raja Majapahit mulai ramai dikunjungi orang-orang. Mereka terdiri dari para pendekar dari aliran hitam maupun putih. Tidak sedikit pula para pelaku kejahatan, pimpinan rampok, para perusuh, serta pemerkosa. Rakuti dan Rasmi berkeliling melihat-lihat keadaan. Mereka menyelusup di antara kerumunan orang asing, mencari berita dan memperhatikan satu persatu kaum pendatang. Begitu pula Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa. Rawedeng, umpan kita rupanya mengena sasaran. Mereka terpancing untuk masuk ke dalam kota Raja Majapahit. Kupikir untuk apa berlelah-lelah mencari dan mengejar mereka ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Kalau ternyata dengan pancingan ini kita berhasil menggiring mereka, Tetapi kita jangan puas diri dulu, Rayuyu. Waktunya masih 2 hari lagi. Aku yakin dalam waktu 2 hari lagi masih banyak yang akan berbondong-bondong memasuki kota raja. Yang penting kita perhatikan sekarang adalah
sejauh mana kesiapan dan kesiagaan kita menghadapi mereka kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Sekarang hari Saniskara, berarti hari Soma tinggal 1 hari lagi. Hari di mana swayamwara ulah kanuragan segera dilaksanakan. Semakin hari semakin banyak orang berbondong-bondong datang memasuki kota raja. Kini sulit menentukan mana yang akan ikut swayamwara dan mana yang hanya sekedar datang untuk menonton. Situasi kota raja ramai pepat. Sekarang menjadi tidak aneh bila menyaksikan orang lalu lalang dengan pakaian aneh, senjata aneh, wajah-wajah seram dan aneh. Warga kota raja sudah terbiasa melihat para pendatang dengan kelakuannya masing-masing. Hari itu, tampak Rasmi dan teman-teman pengalasan Wineh Suga melangkah menuju istana guna menghadap Gusti Prabu untuk melaporkan persiapan akhir pelaksanaan swayamwara. Di istananya, Gusti Prabu Jayanegara telah siap menyambut kedatangan para pengalasan Wineh Suga. Wajah Gusti Prabu nampak cerah. Senyum beliau membiaskan rasa puas akan hasil kerja para penggawa kesayangannya. Bagaimana para penggawaku? Tentunya kalian akan melaporkan persiapan akhir hasil kerja kalian menghadapi hari Soma. Hari di mana swayamwara itu dilaksanakan, bukan? Benar, Gusti Prabu. Hamba bersama dengan para pengalasan Wineh Suga yang lain bermaksud melaporkan apa saja yang telah kami kerjakan dan akan kami kerjakan, Gusti. Iya. Laporkanlah. Dalam beberapa hari ini, telah banyak para pendekar memasuki kota Raja Majapahit, Gusti. Dan kami pun telah membaca kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Sebab itu, pengawalan di istana Gusti Prabu kami perketat. Itu bagus. Lalu? Kemudian pada hari pelaksanaan besok, terpaksa pintu gapura utama memasuki kota raja harus kami tutup, Gusti. Ini demi mencegah kemungkinan adanya penyerangan tiba-tiba kaum perusuh dari luar. Dan di samping itu pula, tentunya untuk menjaga agar mereka yang telah masuk ke kota raja jangan sampai bisa lolos keluar, Gusti. Hebat. Bagus sekali. Rabanyak dan Rapangsa kami tugaskan menjaga pintu gapura utama tersebut. Sementara Rawedeng dan saya mengamankan daerah sekitar alun-alun, Gusti. Oh, pembagian tugas yang bagus sekali. Arena atau panggung di mana swayamwara olah kanuragan diadakan telah kami pasang tepat di tengah alun-alun, Gusti. Rasmi dan Rakuti berada langsung di tepi arena panggung itu. Hamba kira pertarungan adu kekuatan akan berjalan seru dan ramai, Gusti. Nah, untuk itulah para prajurit pilihan telah hamba sebar di sudut alun-alun, bahkan di sudut-sudut kota raja. Iya. Aku percaya pada kalian. Laksanakanlah pekerjaan itu sebaik-baiknya. Aku yakin kalian bisa mengatasi situasi dan suasana apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Kalian kuberi hak dan wewenang bertindak dan memutuskan sesuatu apabila itu sifatnya mendesak dan mendadak. Sebab itulah, laksanakanlah sebaik-baiknya. Terima kasih, Gusti Prabu. Hari Soma pun datang. Hari yang ditunggu-tunggu para pendekar yang ingin mengadu untung, meraih hadiah.
alun-alun penuh sesak oleh warga kota raja yang ingin menonton pertarungan. Mereka ingin tahu siapa pendekar yang mumpuni. Mereka ingin menyaksikan bagaimana para pendekar memenangkan pertandingan. Panggung yang dijadikan arena berdiri megah di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Prajurit-prajurit sibuk mengamankan keadaan. Para pendekar bercampur baur dengan para penonton. Saudara-saudara, harap tenang. Saudara-saudara harap tenang. Saudara-saudara harap tenang. Sebentar lagi swayamwara akan dimulai. Nah, hari ini hari Soma bulan Maga. Gusti Prabu Jayanagara, junjungan kita berkenan mengadakan swayamwara ulah kanuragan guna mencari pendekar yang terbaik di Majapahit. Siapa saja boleh turun ke arena untuk mengadu kepandaian. Dan bagi pemenang disediakan hadiah uang sejumlah 1.000 kepeng. Cara bertanding bebas. Yang kalah diturunkan dari panggung dan yang menang menunggu lawan berikutnya. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai didapat hanya satu pendekar pemenang. Aku ikut. Awas, minggir. Aku mau ikut. Wah, tenang saudara-saudara, tenang. Saudara-saudara tenang. Pak Tua, siapa nama Bapak? Nama? Apa itu nama? Aku tidak punya nama. Tuan apa punya nama? Maaf Pak, apakah Pak Tua ingin ikut pertandingan? Iya. Aku ingin ikut. Baiklah kalau begitu Pak. Pak Tua silakan menunggu dulu di pinggir panggung. Nanti kalau saatnya tiba, Pak Tua boleh langsung melompat naik ke atas panggung. Iya, enak sekali melompat naik ke atas panggung. Iya, nanti aku akan lompat naik ke atas panggung. Tiba-tiba dari arah penonton muncul mendesak-desak seorang tua berambut putih. Bau badannya tidak enak. Banyak di antara penonton menutup hidung dan ingin muntah. Bahkan ada yang sudah tidak tahan dan langsung muntah-muntah. Tapi pendekar aneh itu biasa-biasa saja, seolah kehadiran dirinya tidak mengganggu sekelilingnya. Padahal penampilannya yang nyaris telanjang itu membuat orang-orang jijik. Seluruh tubuhnya ditumbuhi lumut hutan. Pakaiannya hanya secarik cawat terbuat dari kulit binatang. Itu pun hanya sekedar penutup auratnya. Kakang, dari mana datangnya orang aneh itu? Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja dia muncul di tengah kerumunan orang. Baunya tidak enak sekali. Aku juga jijik dan geli melihatnya, Kang. Tengok saja, badannya semuanya ditumbuhi lumut. Rambut dan jenggotnya putih semua. Pakaiannya hanya cawat penutup aurat. Aku heran, kenapa orang macam itu diperbolehkan ikut swayamwara ya? Iya, lihat Kang, tongkat yang digenggam di tangan kanannya itu. Sepertinya tongkat itu senjata maut. Yang suatu waktu dapat mencabut nyawa orang. Ayo, kita jauh-jauh saja. Kita jauh-jauh saja dari panggung. Lihat Kang, dia malah tidur-tiduran di atas rumput. Sambil tertawa-tawa lagi. Iya. Sudahlah, ayo kita menjauh dari panggung. Jangan-jangan dia orang gila, Kang. Orang yang tidak pelak menerima ilmu dari gurunya, lalu jadi gendeng. Sudahlah. Saudara-saudara penonton, tenang. Tuan-tuan pendekar yang datang dari seluruh pelosok negeri Majapahit akan segera saling beradu kepandaian dan kesaktian. Nah,
mumpung hari masih pagi, maka kepada tuan-tuan pendekar dipersilakan tampil ke atas panggung ini. Aku Garagati, pendekar dari Lembah Hijau. Siapa yang akan berhadapan denganku untuk memulai pertandingan menarik ini? Hah? Nah, tuan-tuan pendekar yang lain, siapa yang akan tampil menandingi tuan pendekar? Hei, Garagati! Ya, tuan pendekar Garagati dari Lembah Hijau. Berikan tepuk tangan meriah untuk Tuan Garagati. Jangan sombong, Garagati. Aku pendekar dari Danau Sindur. Namaku Jaran Guyang. Nah, saudara-saudara, sekarang sudah ada dua pendekar yang... Pinggir kau. Bagaimana? Sekarang si tukang buah itu sudah aku depak ke pinggir arena. Apa belum juga bisa kita mulai? Jaran Guyang, kau berasal dari Danau Sindur. Pantaslah kalau begitu. Ditilik dari namamu, Jaran Guyang, yang artinya kuda dimandikan. Lalu asalmu dari Danau Sindur. Sudah pasti hanya namamu saja kuda dimandikan. Padahal belum tentu 1 bulan sekali kau mandi. Tutup mulutmu yang bau itu. Namamu Garagati. Asalmu dari Lembah Hijau. Mana mungkin Garagati yang artinya semut rangrang berasal dari Lembah Hijau. Yang pasti semut rangrang asalnya dari pohon cemara yang rapuh dan mati. Jadi kau belum merasakan daya sengatku, ya? Mana mungkin semut menyengat kuda? Paling mungkin hanyalah semut diinjak-injak kuda. Tolong. Ayo. Kenapa kau ini, belum apa-apa sudah gemetar. Ayo, cuma saja kau menyerang seperti itu. Jurusmu sudah bisa kubaca dengan mudah. Ayo. Pendekar yang bernama Garagati terlempar jauh keluar arena, kan? Untung kita tidak dekat-dekat dengan panggung. Tengok, mereka yang berdiri dekat panggung terkena udara panas yang dikeluarkan kedua pendekar tadi. Ya. Wah, Kang. Tubuh pendekar Garagati mengejat-ngejat. Iya ya. Sepertinya sedang sekarat, Kang. Wah, aku tidak sampai hati melihatnya. Memang benar, pendekar yang bernama Garagati sedang mengejat-ngejat, berjuang melawan maut yang sedang mencengkeramnya. Dari kedua telinganya keluar darah merah kehitam-hitaman, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik-delik. Sementara itu, di atas panggung arena, pendekar Jaran Guyang tengah tertawa-tawa menikmati kemenangannya. Tepuk tangan dan sorak-sorai pun riuh gemuruh menyambut kemenangan sang pendekar Jaran Guyang. Siapa lagi yang berani tampil menandingi si Jaran Guyang itu, Kang? Tidak sembarangan pendekar berani segera tampil. Mereka tentunya harus terlebih dulu mengukur kemampuannya. Iya,
Untung ya kan, kita tidak jadi pendekar. Untuk apa jadi pendekar kalau nyawa cuma dijadikan barang mainan seperti itu kan? Iya. Manusia kan tidak berhak mencabut nyawa sesamanya, kecuali Sang Yang Agung. Adi, Ya. kita hidup sudah digariskan dari sananya. Ya. Kalau seseorang sudah digariskan jadi pendekar, tentu akan siap sedia menanggung risiko kependekarannya. Iya, betul, Kang. Orang-orang masih terkagum-kagum pada sang pemenang Jaran Kuyang. Warga kota raja masih saling membicarakan pertandingan yang baru saja usai. Tetapi tiba-tiba dari arah penonton yang lain terdengar lantang suara pendekar yang melompat ke atas panggung. Siapa lagi nih? Apa kau tidak melihat tubuh yang sekarat di sana itu, ha? Aku Sarpo Dudut Alas Jati. Oh, Kuharap kau bisa menghentikan tawamu itu, ha? Atau kupaksa untuk berhenti, ha? aku tak bisa berhenti tertawa selama aku masih berdiri menikmati kemenanganku di atas panggung pertarungan ini. Baiklah. Kalau begitu, memang aku yang bertugas menutup mulutmu. Orang-orang masih terkagum-kagum pada Jaran Kuyang yang baru saja memenangkan pertandingan melawan pendekar Garagati. Warga kota raja saling berbisik membicarakan sang pemenang dan yang terkalahkan. Tetapi sorak-sorai dan tepuk tangan riuh mendadak berhenti ketika dari arah penonton terdengar suara lantang dibarengi kesiuran lompatan tubuh. Ayo, siapa lagi ini? Hah? Apa kau tidak melihat tubuh yang sedang sekarat di sana itu? Aku Sarpo Dudut Alas Jati. Aku minta hentikan tawamu yang sumbang itu, atau kupaksa mulutmu untuk berhenti tertawa. Mana bisa aku berhenti tertawa selama aku masih berdiri di panggung ini menikmati kemenanganku? Baiklah. Kalau begitu menjadi tugasku untuk menghentikan tawamu yang memuakkan itu. Penonton diam, hening. Semua mata tak berkedip memandang dua pendekar yang kini tengah saling berhadapan di atas panggung arena tanding. Ketegangan menyelimuti suasana di sekitar panggung. Mereka ingin tahu peristiwa apa yang bakal terjadi. Rupi, kau pegang yang mana? Pendekar Jaran Kuyang atau Sarpon Dudut? Aku tidak bisa memastikan, Pargila. Sebab pendekar yang baru saja lompat ke atas panggung itu sepertinya tak kalah saktinya. Ya, kukira kalau Jaran Kuyang tidak pongah, dia pasti bisa memenangkan pertandingan lagi. Kesombongan memang bisa menjatuhkan seseorang. Betul, Rupit. Karena kesombongan bisa membuat orang itu lemah. Nah, itulah persoalannya. Kelemahan itulah yang bisa dicuri lawan. Tengok, Rupit. Mereka sudah saling mengeluarkan ancang-ancang. Pargila, hati-hati. Jangan dekat-dekat panggung. Dua warga kota raja bernama Rupit dan Pargila menjauhi arena. Pendekar Jaran Kuyang dan Sarpa Dudut saling mengukur kemampuan ulah kanuragan. Jaran Kuyang yang artinya kuda dimandikan mulai memasang kuda-kudanya. Sedang Sarpa Dudut Alas Jati yang artinya ular menjalar di hutan jati masih saja memandangi gerak-gerak Jaran Kuyang. Ayo, mengapa kau malah diam terpaku? Apakah kau sudah gentar sebelum dimulai? Aku bukan terpesona oleh ancang-ancang kuda-kudamu. Tapi aku heran, sebab baru kali inilah aku melihat seorang pendekar bergerak-gerak mirip bayi yang tak mau dimandikan. Kurang ajar. Ayo, Sarpo Dudut. Ular yang menjalar di tempat sampah. Jangan buang waktu. Kalau takut katakan takut sebelum sang maut datang menjemputmu. Bangsa ular tak ada yang merayap di tempat-tempat sampah.
dia akan selalu menjalar dan merayap di pepohonan untuk mematuk mangsanya. Dan kali ini, mangsa yang akan dipatuk adalah seekor kuda yang jarang mandi. Bangsa kuda tak pernah mudah dimangsa. Terlebih lagi oleh patukan ular yang kerjanya cuma diam sembunyi di atas pepohonan. Kedua pendekar saling melempar cercaan, cemoohan untuk saling menjatuhkan mental dan saraf lawannya. Para penonton sudah tak sabar ingin menyaksikan jalannya perang tanding. Sementara hari sudah semakin siang, orang-orang yang menyemut di alun-alun seperti tak hirau akan teriknya panas matahari yang membakar. Kalian mau bertanding atau saling pelukan? Kalau mau saling pelukan, pulang saja. Dan peluki istrimu masing-masing daripada dipeluk orang lain. Tiba-tiba kakek tua aneh yang berpakaian cawat kulit binatang tertawa terkekeh sambil tetap enak-enakan tidur di atas rumput alun-alun. Di sekitar orang aneh itu tak ada yang berani mendekat karena bau tubuhnya membuat perut mual ingin muntah. Tongkat yang tadi tergenggam di tangan kanannya kini ditancapkan di atas tanah. Hei, Patua, kau sendiri mengapa tidur-tiduran di rumput? Mengapa kau tidak pulang saja untuk mengeloni cucumu? Atau barangkali Pak Tua ini diusir dari rumahnya sehingga menjadi kere seperti itu. Badannya kotor, bau, rambutnya awut-awutan, brengosnya menjijikkan. Pak Tua, sebaiknya kau pulang saja. Jangan nonton suayam wara ulahkan uragan ini. Jangan-jangan nanti malah terkena pukulan nyasar. Enak juga berdiri di atas panggung. Seperti raja disambut rakyatnya. Pantas kalian betah berdiri di tempat ini ya. Rupanya kalian berhayal menjadi raja ya. Ya, orang muda memang sukanya menghayal. Wah. Apa kau tidak bisa menutup mulut dan turun dari panggung ini? Atau kupaksa turun supaya kau tidak mengganggu acara kami? Oh, jadi kalian tidak suka dengan kehadiranku di atas panggung arena ini, ya? Baiklah. Kalau begitu, tolong turunkan aku. Malas rasanya turun sendiri. Ya, maklumlah, tulang tua jadi penyakitan. Bagus. Kalau begitu biar aku yang menolongmu turun dari panggung ini, Pak Tua. Mengapa hanya satu orang? Mengapa tidak dua-duanya saja menolongku turun dari sini? Ayo. Sudah ku bilang, kalian mesti kerjasama menolongku turun dari atas sini. Kenapa cuma dicicil satu-satu? Bagus. Begitu seharusnya. Dengan cepat dan marah, kedua pendekar Jaran Kuyang dan Sarpa Duduk menyerang pendekar tua yang aneh itu. Serangan itu sebenarnya berbahaya, namun pendekar tua hanya melayaninya dengan tertawa-tawa. Seperti anak kecil bermain lompat-lompatan, pendekar aneh ini menghindar dari pukulan dan tendangan Jaran Kuyang dan Sarpa Duduk. Begitu seterusnya, sampai kedua pendekar itu kesal dan merasa dipermainkan.
Kalau kau tak sanggup lawan kami berdua, sebaiknya berhenti saja. Jangan samakan kami dengan bocah ingusan yang hanya pandai bermain lompat-lompatan, Pak Tua. Bau badanmu seperti bangkai. Pakaianmu cuma cawat penutup aurat. Kepandaianmu hanya melompat-lompat. Katakan terus terang, kalau kemampuan ulah kanuraganmu hanya sebatas kuku. Wah, kok marah-marah? Kalian yang menyerang, aku yang menghindar. Kok jadi kalian yang marah? Pak Tua, katakan terus terang. Apa sebenarnya yang kau maui? Apa ya yang ku maui? Ayo katakan. Sepertinya aku tak mau apa-apa. Aku tak minta apa-apa. Apa kau seorang pendekar yang ingin ikut Swayamwara? Swayamwara? Oh, apakah ada hadiahnya? Jangan pura-pura bodoh, Pak Tua. Swayamwara ini berhadiah 1000 keping. Jadi kalau Pak Tua cuma mau main-main, mundur saja. Wah, ya kalau hadiahnya 1000 keping, aku mau. Kalau begitu, hadapi kami. Kalahkan kami. Ya, kalahkan kami dulu. Sebab masih banyak pendekar lain yang ingin ikut Swayamwara ini. Oh, begitu. Ya, baiklah. Kalau begitu, seranglah aku. Ayo, seranglah aku. Dua-duanya maju. Ayo, maju. Ayo. Jarang Kuang maupun Sarpaduduk tidak jatuh terpental atau terhenyak, tapi langsung jatuh tersimpuh dan mengejat-ngejat. Penonton tidak tahu secara pasti arah mana yang terkena pukulan tongkat pendekar aneh. Ada-ada saja. Baru saja aku mau bergerak, kok malah tidur-tiduran di atas. Ayo turun, cepat turun. Prajurit, gotong orang-orang ini ke pinggir alun-alun. Beberapa prajurit menggotong mayat Jaran Kuyang dan Sarpaduduk ke pinggir alun-alun. Penonton ternganga, seperti tidak percaya akan apa yang dilihatnya. 4 prajurit telah selesai menyingkirkan 2 mayat pendekar yang terkapar. Belum lagi penonton saling berbisik untuk memberi komentar. Tiba-tiba terdengar teriakan. Jangan kaget, Pak Tua. Ya, betul, jangan kaget. Tapi aku bingung berhadapan dengan orang sebesar kau. Dikasih makan apa kau oleh orang tuamu sampai bisa besar seperti gajah? Jangan banyak tanya, Pak Tua. Aku pun ingin mendapat hadiah 1000 keping. Iya. Semua orang pasti ingin punya uang sebanyak itu. Tapi kau belum menyebut namamu. Apakah itu perlu? Oh, perlu sekali. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati tentu meninggalkan nama. Baik, dengar baik-baik. Namaku Kunjara. Wah, bagus sekali namamu. Pas dengan badanmu. Kunjara itu artinya gajah. Nah, badanmu
gede seperti gajah. Tapi apa benar ulah kanuraganmu segede gajah? Remas-remas kau, Pak Tua. Kunjara yang artinya gajah menyerang dengan penuh nafsu tak terkendali. Pendekar aneh tetap melayani serangan dengan tenang, namun penuh perhitungan. Gerak dan gaya yang ditampilkan kedua pendekar menjadi saling berbeda. Satu menyerang garang, sementara yang lain berlompat-lompatan ringan kian kemari. Kalau lama bermain-main seperti ini, aku tidak betah. Bagus sekali pedangmu. Seperti anak monet lagi nongkrong. Pusaka inilah yang akan mencabut nyawamu, Pak Tua. Ayo, sebut anak cucu cicitmu. Sebelum nyawamu terbang melayang-layang tidak tentu arahnya. Ayo, cepat sebut siapa saja yang kau kenal. Anak, cucu, cicit aku tak punya. Lantas aku harus menyebut siapa? Lantas akan menyebut siapa lagi? Karena aku memang tak kenal siapa-siapa. Pedang Kunjara berkelebat membatok kiri dan kanan. Pendekar aneh yang tak dikenal dan tak mau memperkenalkan diri itu terus melayani serangan pedang Kunjara dengan santai. Tongkat yang tergenggam di tangan kanannya belum beraksi. Sekali-sekali saja terdengar benturan pedang dengan tongkat. Sementara hari mulai merayap malam. Pertarungan sekarang agak berimbang karena pendekar aneh mengadakan perlawanan, walau masih terbatas ala kadarnya. Suasana alun-alun yang gelap oleh malam diterangi obor-obor besar maupun kecil. Penonton tetap terpaku di tempatnya. Mereka merasa sayang jika harus meninggalkan panggung arena pertandingan. Karena pendekar aneh tak ingin berlama-lama, tongkatnya mulai mematuk-matuk kian kemari. Pedang Kunjara mulai lemah, sabetannya tak lagi seperti semula. Tongkat pendekar aneh bagaikan bermata seribu, selalu tahu ke arah mana Kunjara akan berkelit dan menghindar. Lama-kelamaan, Kunjara seperti pasrah. Dan pada saat itulah... Kenapa menari-nari sambil tiduran? Ayo bangun. Kenapa malah melotot-lotot? Ya, aku tahu. Kau pasti tidak terima nyawamu meninggalkan ragamu, ya kan? Ya, sebaiknya kau relakan saja nyawamu meninggalkan raga wadahmu, supaya kau bisa tenang dan tentram. Tak lama kemudian, Kunjara pun meregang kaku di lantai panggung arena. Pendekar aneh masih terkekeh sambil sesekali kakinya menendang-nendang pelan tubuh yang telah membujur kaku itu.
Pendekar aneh masih ingin memastikan apakah lawannya benar-benar mati atau masih bergulat melawan maut. Malam semakin merayap. Pendekar aneh masih berdiri di atas panggung arena pertandingan. Orang-orang membisu, entah kagum atau takut. Yang pasti tak ada sedikit pun suara keluar dari mulut mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai